How's it going, bros? It's John Balls here. Rambutnya berantakan. Gonna retake that? Are we gonna retake that? How's it going, bros? It's John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Jadi waktu hari Senin, gue ngepost di Instagram story. Kalian boleh tanyain apa aja karena gue belum bikin video. Jadi gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar watak, bros. Jadi tunggu apa lagi, langsung kita jawab aja. Let's go! It's John Balls here. Oke, udah ada di sini. Mungkin gue gak bisa jawab semuanya, tapi responnya udah sangat banyak dari kalian, bros. Kalian emang keren. Gue baru ngepost kayak sekitar sejam, responnya udah sangat banyak. Jadi gue bakal bacain yang sejam ini. Oke, yang pertama dari NS Binov. Cowok plegi tuh setia gak sih ke pasangan? Kan orangnya welcome banget. Cowok plegi, jadi gini, orang pragmatis emang terkadang orang pragmatis, orang sanguin suka dikira nggak setia sama pasangan karena mereka terlalu welcome ke orang-orang dan terlalu ramah ke orang-orang, ya. Orang pragmatis, orang sanguin, biasanya dua itu. Mungkin terkadang orang pragmatis tidak bermaksud nggak setia ke pasangannya, ya, tapi mungkin lebih kayak mereka nggak enak kan kalau mereka nggak menjawab chat orang lain, atau mungkin mereka kayak jutek ke orang lain, karena mereka kan maunya damai, mereka maunya hal yang baik-baik terjadi di hidup mereka. Itu kenapa kadang-kadang cowok-cowok pragmatis itu paling nggak bisa bilang enggak. Misalnya kayak, cowok kenalan dong. Oh iya, ya kenalan, nama saya berbeda. Misalnya kayak untuk orang koleris, ya, cowok kenalan dong. Oh iya. Dari cara menyapa aja mereka udah beda, ya. Ada yang warm, ada yang lebih dingin. Karena biasanya orang koleris dia nggak bisa langsung ramah ke orang, apalagi koleris melankolis. Tapi orang pragmatis, walaupun dia orang pragmatis melankolis, dia masih tetap bisa ramah gitu. Apalagi kalau emang dia punya bakat interpersonal yang tinggi, yang bisa menjalin hubungan dengan siapapun. Dan emang salah satu keunikan orang pragmatis, mereka suka sentuhan fisik, mereka suka pelukan, mereka suka physical touch. Mungkin untuk mereka itu hal biasa yang menenangkan mereka gitu. Jadi kadang-kadang pacar mereka suka cemburu. Apa kabar? Hey Cindy, sehat, kamu apa kabar? Itu kenapa orang pragmatis kelihatan lebih mudah untuk, ya, dibilang selingkuh, padahal mungkin niatnya bukan selingkuh gitu. Tapi karena dia sebel di fitnah selingkuh terus, akhirnya dia kayak, kamu kalau sama cewek lain peluk-pelukan, ramah banget, kamu tuh terlalu baik. Tapi kan kita harus baik ke semua orang, dan bahasa kasihku sentuhan fisik. Kamu peluk-peluk dia, it's my dream, not her, it's my dream, mas. Wow. Tiba-tiba main film. Ya, itu cuma contoh sih. I have to include that because it's the meme of the week or month. Tapi gue belum pernah nonton filmnya, jadi maaf kalau nggak mirip. So, jadi mungkin itu jawabannya. Sebenarnya mungkin bukan orang cowok pragmatis lebih gampang selingkuh daripada watak lain, tapi mereka emang lebih gampang welcome ke orang. Next, dok, saya melankolis pragmatis, sementara banyak keluarga saya sanguin, berantakan. Jadi kadang dia ngerasa agak stres sama keluarganya yang sanguin karena dia melankolis. Oke, gini. Emang kendala di mana kalau seorang melankolis pragmatis punya keluarga yang banyak sanguin? Kadang ini tidak hanya terjadi pada keluarga jauh, tapi keluarga deket juga. Misal kayak di rumah, cuman orang itu yang melankolis dan sisanya sanguin. Dia mau rumah itu asri, rumah itu indah, rumah itu kelihatan rapi dan tertata. Tapi keluarga yang lain pengen seenaknya aja, kayak taruh di mana-mana, nggak terlalu memikirkan tentang kerapian atau estetika. Biasanya harus dilakukan orang melankolis ini adalah mencoba untuk menurunkan sedikit standar mereka. Oke, I know itu emang susah karena emang hasrat utama dan kebutuhan diri orang melankolis adalah kerapian dan kesempurnaan. Tapi kalau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebetulnya bukan hal pokok dan ngebuat dia stres, itu akan merusak mental state dari seorang melankolis itu. Dan ingat, orang melankolis lebih mudah depresi pada watak lain. Untuk hal-hal yang sepele mungkin tidak perlu terlalu dipikirkan, kayak misalnya, aduh haus nih, minum kamu kalau minum itu pegang gagangnya. Oh iya, gagangnya.
classy banget sih cara megang gagangnya. Duh, kelingkingnya naik satu. Kelingkingnya naik satu. Duh, minumnya tuh harus yang tegak tubuhnya. Ya elah, minum aja repot ya. Kok pakai tangan juga nih minum. Jadi kalau bisa emang hal-hal yang bukan terlalu pokok jangan terlalu disempurnakan, karena kasihan juga watak-watak lain. Mereka ya terutama sanguin ya, lawan kalian, mereka tidak bisa sesempurna kalian dan standar mereka tidak bagus kayak kalian. Next, saya melankolis pragmatis selalu takut mencoba hal baru. Cara mengatasinya bagaimana? Jadi memang orang melankolis pragmatis itu benar-benar tidak suka yang namanya perubahan mendadak, dan mereka lebih suka hal-hal yang monoton. Kalau mencoba hal baru pasti akan susah. Memang itu harus dilatih dari kecil. Dan bagaimana kalau kita sudah tidak kecil lagi, dok? Well, kalian membutuhkan seseorang yang mungkin bisa membantu kalian menarik kalian. Kalau kalian nanya hal yang paling mudah adalah kalian membutuhkan seorang ekstrovert yang bisa menarik kalian biar melakukan hal itu. Kalian punya pemikiran dan konsep-konsep yang bagus. Kayak misalnya kalian mau buat toko roti, kalian mau buat restoran. Tapi biasanya kalian tidak berani memulai karena kalian merasa persiapan kalian kurang. Jadi kalian takut hal itu terjadi. Dan disitulah tugas orang ekstrovert itu. Orang ekstrovert akan mendorong kalian atau mungkin menarik kalian untuk menembus dinding ketakutan kalian. Cara lain kalau nggak ada orang lain gimana? Mulai dari hal terkecil, hal-hal yang belum pernah kalian lakukan untuk membiasakan diri kalian. Misalnya kalian minum harus dari gagangnya, kayak tadi. Kalau bisa kalian besok minum-minum gini pakai 2 tangan, gitu. Kadang-kadang perubahan kecil akan tumbuh menjadi perubahan besar. Jadi emang harus dilatih dan coba pelan-pelan. Cuman ada itu sih, nggak ada tips lain. Mungkin kalian bisa tanya orang yang lebih mahir tentang ini, tapi itu dari gue. Nah, watak utamaku tuh melo. Nah, buat watak kedua aku bingung. Kemarin aku yakin banget aku suka ngatur. Tapi dengan sifat-sifat plagy jadi bingung. Sepertinya aku plagy deh, bukan kole. Oke, begini. Biasanya kalau kalian introvert sejati, kalian akan lebih mudah untuk mengetahui diri kalian. Karena kalian, oh ya ini saya banget nih. Saya orangnya pemikir, saya pengamat, suara saya kecil, ngomong aja susah. Ya kayak gitu. Tapi kalau kalian suka bingung, aku pragmatis atau koleris ya. Kadang-kadang kalian orang ambivert. Jadi kalau kalian udah yakin kalian melankolis, mungkin satunya lagi koleris. Karena kalian introvert dan extrovert. Kenapa kan kayak abis lihat, oh plagy sabar, aku orangnya sabar, tapi aku suka ngatur. Mungkin gini, kalian sudah terlatih, kalian sudah berumur. Kadang-kadang emang di umur yang sudah punya lebih banyak pengalaman, akan lebih susah mengetahui watak aslinya karena kita sudah banyak belajar. Kayak misalnya orang kole yang galak bisa jadi lebih sabar. Orang sengun yang berantakan bisa jadi lebih rapi, punya koleksi. Orang melankolis yang terlalu banyak mikir bisa lebih bodoh amat. Orang pragmatis yang males bisa jadi lebih proaktif dan punya banyak kegiatan. Jadi biasanya kalau kalian emang sangat bingung dengan watak kalian, ada kemungkinan kalian ambivert. Tapi kalau kalian mau lebih yakin, kalian bisa menghubungi psikolog atau mungkin konselor-konselor. Atau kalau kalian tidak bisa menemui mereka, kalian bisa mengingat-ingat gimana yang kalian lakukan waktu kalian kecil. Jadi waktu kecil kalian lebih suka mengamati atau melakukan. Kalian lebih suka terencana atau spontan. Hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Cara paling gampang untuk membedakan kalian pragmatis atau koleris, kalian lihat saja pada saat kalian punya waktu libur, apakah kalian gelisah kalau kalian tidak mengerjakan sesuatu. Biasanya kalau kalian gelisah, kalian pasti ada watak kolerisnya. Well, kalau misalnya kalian pragmatis tapi kalian gelisah karena mau jalan-jalan, itu mungkin dia pragmatis sanguinis. Tapi kalau kalian introvert sejati kadang-kadang, atau apalagi pragmatis melankolis ya, kalau bisa ya istirahat aja. Nggak ngerjain sesuatu karena itu emang hari libur kalian, itu adalah emang kebutuhan kalian. Tapi tetap sekali lagi, watak itu dipoles oleh hasil didikan orang tua kalian. Next, oke bro, kita hari ini bakal jawab 5. Selanjutnya yang ini juga gue bakal jawab 5 lagi di video selanjutnya karena ngeditnya susah kok kepanjang. Dari Rosita Ilhami, gimana cara setiap watak membuat resolusi hidup? Oh my God. Pada dasarnya kalau kalian mau membuat resolusi hidup, yang paling harus kalian tekankan adalah kalian memperkuat kekuatan kalian dan memperbaiki kelemahan kalian. Jadi tahu dulu apa watak kalian. Pertama, orang sanguin punya kelebihan di mana dia sangat baik bersosialisasi. Tapi kalau mereka terlalu hype, mereka akan dilihat sebagai orang yang annoying. Jadi kalau bisa resolusi orang sanguin adalah kalian harus lebih banyak mendengarkan orang daripada kalian ngomong. Karena percaya atau enggak, orang lebih senang dengan orang yang mendengarkan daripada orang yang ngomong.
Karena pada saat orang sanguin yang biasanya ceria mendengarkan orang, ya sekalinya dia ngomong, orang akan seneng dan kangen. Wah, dia ngomong lagi nih, kangen nih sama nih orang, seperti itu. Kalau orang melankolis, emang mereka kelebihannya adalah perfect, kekurangannya kaku. Jadi belajarlah jadi orang melankolis yang bisa lebih fleksibel. Lakukan hal-hal yang mungkin belum pernah kalian lakukan di hidup kalian, kayak misalnya bertemu tetangga atau bertemu adik kalian yang beda kamar. Karena serius melankolis. Kadang-kadang ada melankolis yang kayak gitu. Atau mungkin bersosialisasi atau mencari teman. Jadi memang resolusi hidup orang melankolis adalah melakukan hal-hal di luar kotak mereka, di safe box mereka, di safe space mereka. Take a leap of faith. Karena kadang-kadang kalian mungkin bisa aja terselamatkan oleh leap of faith itu. Kalian terselamatkan oleh hal yang mungkin tadi ya kalian gak mau ngelakuin, tapi kalian keluar dan melakukannya, dan kalian bisa lebih berhasil. Nah, orang koleris resolusi. Kelebihan orang koleris adalah mereka kuat. Mereka kuat melakukan apa aja termasuk bekerja. Kelemahannya adalah mereka terlalu galak, keras. Resolusinya adalah mencoba untuk jadi orang yang lebih bijaksana. Orang koleris kan buru-buru. Coba kalian berlatih untuk meditasi biar nggak terlalu buru-buru. Dan biasanya orang koleris kalau meditasi, pergi koleris sanguinis kayak udah 5 menit belum? Ya oke. Belum 5 menit. Well, mereka nggak sabar emang melakukan hal-hal kayak meditasi gitu. Tapi salah satu untuk melatih biar mereka tidak terlalu terburu-buru adalah melakukan meditasi. Dan itu juga salah satu cara buat dia lebih sabar dan lebih bijaksana. Karena orang koleris yang baik adalah dia yang bisa bijaksana dan bisa mengatur emosinya. Lawan terberat orang koleris adalah kemarahan dan emosi mereka. Kalau yang di Islam kita bisa biasanya sholat, karena sholat itu levelnya di atas meditasi. Mungkin di agama-agama lain juga punya cara meditasi yang berbeda-beda gitu. Jadi resolusi orang koleris adalah menjadi bijaksana. Dan yang terakhir, orang pragmatis. Kelebihannya mereka damai, kekurangannya mereka malas. Resolusinya jadi orang yang agak lebih tegar. Karena kekurangan pragmatis yang damai, mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak mau argumentasi sama orang, padahal mereka terus diinjak. Well, yang kalian harus sadar, kalian tidak bisa selamanya diinjak gitu. Kalian harus bisa stand for yourself. Kalian harus bisa berdiri untuk diri kalian sendiri. Kalian harus bisa menjadi tough. Jangan karena teman kalian ngelakuin ini, kalian harus ngikutin itu. Jangan karena teman kalian ngajak kalian hal yang buruk, kalian juga harus ngikutin karena kalian gak bisa nolak. Belajarlah menolak orang pragmatis. Belajarlah untuk melawan seorang perundung. Bully. Perundung atau perunding sih? Belajarlah untuk melawan bully. Karena one thing for sure, bully itu kalau dilawan, dia akan jadi sahabat kalian. Karena bully itu mungkin pada dasarnya cuma mau jadi teman kalian. Well, itu yang gue tonton di film-film sih, kayak di Daddy's Home. Well, mungkin itu untuk resolusi. Bros, thank you yang udah bertanya. Tenang aja, ini bakal ada beberapa part. Yes, jadi video gue udah banyak. Thank you yang udah nanya juga. Kita bakal lanjut ke part selanjutnya mungkin minggu depan. I'm out, bros. Let's go!